Satu minggu telah berlalu dalam anugerah Tuhan. Satu minggu baru akan ditapaki dalam tuntunan Tuhan. Saat ini sejak kita akan bersekutu Kenjati secara virtual untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan bagi kita di sepanjang minggu yang lalu. Kita juga akan memohon berkat dan tuntunannya untuk langkah yang akan kita tapaki di depan. Sebelum memulai persekutuan, mari berdoa secara pribadi memohon penyertaan Tuhan dalam persekutuan ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan kidungkan pujian memuliakan dan mengagungkan namanya yang kudus dengan menyanyikan Gita Bakti 16, Kau yang layak. Kau yang layak. Puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Anak Domba Allah. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah Kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari pertama Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 7. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 7 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Hai umat
bebaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Berganding tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburlah yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Berganding tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa yang diucapkan secara berbalasan. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa mengaku segala dosa kita secara pribadi. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan karena upahmu dan bukan karena
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Pertama Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh dan berdoa. Kalau kami ada dalam persekutuan di saat pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih. Karena siapakah kami hingga kami boleh Engkau sertai di sepanjang minggu yang telah lalu. Sekarang Bapa, Engkau beri kami kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Hamba-Mu yang terbatas yang akan bicara, Engkau pakai dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Pembacaan Alkitab dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sebut
dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita masuk di dalam ibadah hari Minggu kelima masa Prapaskah. Dan tema yang melandasi akan perenungan kita dalam ibadah pagi ini adalah belajar dari jemaat Tesalonika tetap menjadi saksi di tengah pergumulan. Ada pertanyaan penting bagi kita di situ, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan sulit yang kita hadapi? Bagaimana kita harus menjadi teladan atau saksi Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita sendiri sedang jalani? Nah, mari ibu bapak saudara kita belajar dari jemaat di Tesalonika melalui perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Jemaat ini berkembang dengan sangat pesat dan memiliki semangat yang tinggi dalam pekabaran Injil. Anggota jemaat memperoleh akan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga mereka dipuji oleh Paulus, dan juga mereka bisa menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain di Makedonia dan di Akaya. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kendati pun mereka ada di dalam atau bisa menjadi satu jemaat yang menjadi teladan bagi jemaat di Makedonia dan Akaya, tapi juga ternyata mereka punya persoalan, ibu bapak. Mereka punya persoalan. Yang pertama adalah karena ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sedang mengalami penganiayaan. Dalam catatan, menurut Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 5 sampai 9, pergumulan yang mereka hadapi adalah terkait dengan orang-orang Yahudi, tantangan dari orang-orang Yahudi. Tapi juga kalau kita perhatikan dalam pertama Tesalonika pasal 2 ayat 14, penganiayaan itu juga datang dari sesama orang Yunani yang ada di Tesalonika. Jadi ibu bapak saudara, kalau kita lihat maka sebenarnya jemaat ini sedang menghadapi penganiayaan dari dua pihak, yaitu dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Dan ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti itu, Paulus prihatin karena ternyata ada jemaat atau anggota jemaat yang mengalami kegoncangan iman. Dan juga ada pula jemaat yang belum meninggalkan kekafirannya. Nah, kegoncangan iman itu ibu bapak saudara terjadi karena adanya para penyesat yang mempropagandakan bermacam-macam aliran filsafat dan agama. Serta ternyata mereka berhasil menarik sejumlah anggota jemaat.
Jadi ada 3 persoalan utama di tengah-tengah jemaat Tuhan di Tesalonika. Pertama, memang mereka sedang menghadapi tantangan iman, penganiayaan, baik dari orang-orang Yahudi maupun dari orang-orang Yunani. Lalu mereka juga sedang mengalami goncangan iman. Karena apa? Ada orang-orang atau para penyesat yang mempropagandakan beragam aliran dan ajaran-ajaran agama, ajaran filsafat yang ternyata cukup menarik sejumlah anggota jemaat. Dan ternyata juga ada pula anggota jemaat yang belum meninggalkan pola hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan yang mereka lakukan pada saat mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, karena itulah Ibu Bapak Saudara, Paulus menuliskan surat ini untuk membangkitkan semangat jemaat di Tesalonika yang sedang berada di tengah-tengah penganiayaan penderitaan, serta memotivasi mereka untuk hidup menurut Injil. Nah, bagaimana caranya Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan? Salah satunya adalah melalui apa yang kita baca pada saat pagi hari ini. Paulus mendorong jemaat agar mereka tetap bertahan dalam iman yang sudah mereka terima. Nah, bagaimana bentuk dari dorongan dan semangat itu? Perhatikan bacaan kita Ibu Bapak Saudara. Pada ayat yang kedua kita lihat di sana sampai ayatnya yang keempat. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dorongan atau motivasi kepada jemaat itu bertujuan agar respon mereka terhadap Injil tidak hanya didemonstrasikan dengan kata-kata pengetahuan, tetapi harus ada dalam praktek hidup. Dan itu dia tunjukkan melalui apa yang sudah dibuat sendiri oleh jemaat Tesalonika. Pertama, dia mengucap syukur kepada Allah untuk komitmen jemaat di Tesalonika terhadap Injil. Kalau kita lihat di ayat yang kedua dan ketiga tadi, Paulus katakan kami mengucap syukur saat mengingat kamu dalam doa kami. Karena apa? Ternyata jemaat, menurut Paulus, dalam pengalaman sebelumnya bahwa dia melihat bagaimana komitmen jemaat terhadap Injil. Dia mengucap syukur karena Allah telah memilih jemaat Tesalonika dan karena mereka adalah milik Allah. Bapak Ibu bisa lihat itu di ayat 4 dan 5. Jadi Paulus ingatkan bahwa mereka adalah pilihan Allah dan mereka adalah milik Allah. Dan juga Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita Paulus juga bersyukur karena kendati pun mereka ada dalam berbagai penderitaan yang berat, pergumulan yang berat, tetapi apa? Mereka dengan sukacita menerima apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu kita lihat di ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan sikap iman dari jemaat itu menurut Paulus menjadikan mereka sebagai contoh, sebagai teladan bagi semua jemaat yang ada di Makedonia dan di Akaya. Itu Bapak Ibu bisa perhatikan atau lihat pada ayat yang ke-7. Jadi secara sederhana Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh simpulkan, maka bagi jemaat yang sedang berhadapan dengan goncangan iman,
Jemaat yang sedang berada dalam penderitaan karena penganiayaan oleh dua pihak, baik orang Yahudi dan Yunani. Mereka mengalami goncangan iman karena ajaran-ajaran sesat atau filsafat-filsafat dan ajaran-ajaran agama yang dibawa yang ada di antara mereka. Belum lagi dengan adanya praktek-praktek hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang dilakukan oleh sebagian jemaat. Maka Paulus membuka akan surat ini dengan mengungkapkan sebuah syukur, doa syukur atas apa yang sudah dibuat oleh jemaat itu sendiri. Dengan maksud itu, Ibu Bapak Saudara, Paulus ingin mendorong jemaat supaya mereka belajar, mengingat dan kemudian belajar untuk melihat bagaimana mereka sudah menjalani terlebih dahulu pergumulan iman mereka. Dengan sukacita menyambut akan ajaran Paulus tentang Yesus Kristus, menerima Yesus. Dengan semangat mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan menopang pemberitaan Injil sehingga mereka menjadi teladan bagi orang lain. Dengan cara ini, Ibu Bapak Saudara, dengan kata lain Paulus mau katakan, ayo ingat lagi apa yang sudah kalian lakukan dan teruskan itu supaya kalian tetap menjadi teladan bagi nama Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita petik dalam perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama melalui pemberitaan firman ini bahwa pergumulan, penderitaan, persoalan, masalah, tantangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dia merupakan satu bagian yang akan terus mewarnai akan kehidupan orang percaya dalam berbagai bentuk. Kita ada yang bisa ada dalam keadaan sakit, bergumul dengan sakit yang panjang, bergumul dengan sakit yang berat yang belum juga kunjung sembuh, atau persoalan ekonomi, atau persoalan dalam hubungan suami istri dengan anak, dalam pekerjaan, dalam studi, macam-macam persoalan bisa hadir dalam kehidupan kita. Tetapi Ibu Bapak Saudara, poin pertama yang kita belajar melalui nasihat dari Paulus dengan mengingat apa yang sudah jemaat itu lakukan. Paulus ingin katakan agar mereka tetap bertekun dalam iman, dan menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu, seperti halnya jemaat Tesalonika, kita pun demikian. Di tengah-tengah beragam pergumulan hidup kita diajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dan taat serta bisa menjadi teladan bagi namanya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi teladan? Perhatikan bacaan kita, Ibu Bapak Saudara, pada ayatnya yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kalau kita lihat dari sini Ibu Bapak, maka cara untuk kita bisa menjadi teladan menurut kesaksian Paulus terkait dengan jemaat Tesalonika adalah dengan apa? Menjadi penurut-penurut Tuhan. Artinya apa? Taat pada perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan, dan tetap setia kepadanya. Itu cara untuk bisa menjadi teladan. Lalu pada pokok yang ketiga adalah bagaimana keteladanan seperti apa yang bisa kita perlihatkan. Dari perikop pembacaan kita, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah
yakni Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangannya dari sorga, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Pada bagian ini kita belajar, Ibu Bapak Saudara, bahwa keteladanan jemaat Tesalonika itu bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi dari praktek hidup yang mereka tunjukkan. Apa praktek hidup yang mereka tunjukkan, Ibu Bapak Saudara? Mereka menyambut Paulus dan teman-temannya dengan sukacita. Mereka menerima pemberitaan Paulus. Mereka menopang, mendukung pelayanan Paulus. Lalu apa? Mereka melakukan perubahan hidup. Pernyataan di ayat 9, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang masa lalu dari jemaat Tesalonika yang sebagian besar adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewi Yunani pada saat itu. Dan di sini kita lihat, Ibu Bapak Saudara, mereka jadi teladan apa? Karena mereka meninggalkan akan praktek kehidupan penyembahan berhala mereka untuk mengikut Tuhan. Lalu yang ketiga kita lihat keteladanan mereka adalah apa? Kesetiaan untuk menanti akan Tuhan yang hadir untuk kali yang kedua. Jadi ternyata Ibu Bapak Saudara, ingat tadi yang saya katakan di awal, salah satu persoalan jemaat Tesalonika adalah ada anggota jemaat yang belum meninggalkan secara total akan praktek hidupnya yang lama. Nah, belajar dari sini kita lihat bahwa sebagian yang lain ternyata sudah melakukannya dan itu bisa jadi contoh bagi orang lain. So, dalam minggu Prapaskah kelima ini, Ibu Bapak Saudara, di bawah terang firman Tuhan, belajar dari jemaat Tesalonika, menjadi saksi di tengah pergumulan, maka hal pertama Ibu Bapak Saudara kita bisa petik. 1, jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah beragam situasi kehidupanmu, termasuk di dalamnya pergumulan yang engkau hadapi. Karena pergumulanmu bisa menjadi sebuah sarana untuk engkau menceritakan kepada orang lain bagaimana karya Tuhan menolongmu, mendampingimu, menguatkanmu di dalam kesulitan hidupmu. Kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menjadi saksi yang benar, maka yang harus kita lakukan adalah 1, selalu mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kedua, lakukan terus perubahan-perubahan hidup menjadi lebih baik hari demi hari. Supaya apa? Orang bisa melihat melalui sikap perilaku kita dan tutur kata kita bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saksi melalui praktek hidup kita. Yaitu dengan apa? Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik untuk sesama. Tunjukkanlah kepedulian kepada saudara-saudara kita. Tunjukkan kepedulian kepada persekutuanmu. Tunjukkan kepedulian kepada masyarakat di sekitarmu dan lakukan sesuatu untuk menolong mereka. Karena dengan demikian kita bisa menjadi saksi Tuhan yang setia dalam hidup ini. Selamat memasuki menjalani hari Minggu Prapaskah kelima. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, cahayamu. Buatlah aku
Nyatakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan yang penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari jemaat di Tesalonika. Bagaimana kami harus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami. Beri kami roh dengar-dengaran, sehingga di dalam pergumulan hidup, dalam beragam tantangan yang kami hadapi, dalam keseharian kami senantiasa mentaati apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Dan dengan demikian, kami bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keberadaan hidup kami hari demi hari. Tuhan tolong kami juga untuk memiliki kepedulian kepada sesama kami. Sehingga kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling menopang dengan mereka yang sedang mengalami beragam kesulitan hidup. Apakah mereka yang ada di sekitar kami, tetangga kami, atau mereka yang ada dalam persekutuan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menunjukkan kepedulian kami sebagai bentuk cinta kasih kepada sesama. Bapak juga tolong kami dalam kehidupan kami untuk senantiasa melakukan perubahan, pembaruan diri hari demi hari supaya menjadi lebih baik. Sehingga ketika orang melihat sikap tingkah laku kami, orang mendengar tutur kata kami, orang membaca akan berbagai statement kami di media-media sosial yang mungkin kami berikan, maka mereka akan melihat ada kesesuaian antara apa yang kami katakan dengan apa yang kami lakukan. Dan dengan demikian Tuhan, kami menjadi saksi-Mu yang benar. Di saat pagi hari ini kami mohon, berikan kepada kami kekuatan dan keteguhan iman dan hikmat yang daripada-Mu, agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang setia di tengah-tengah berbagai situasi hidup yang kami alami. Di saat ini Tuhan, kami mau berdoa dalam persekutuan kami untuk persekutuan kami. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan sakit, Bapa datang lawat mereka semua. Baik mereka yang Tuhan izinkan bergumul panjang dalam sakit mereka, kekuatan dan keteguhan iman Tuhan beri. Mereka yang sedang menjalani proses pengobatan dan juga pemulihan, Tuhan juga turut campur tangan, sehingga mereka pun boleh merasakan kekuatan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa Maha Baik,
Untuk mereka yang mengalami kesulitan dalam berbagai hal, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka semua, agar damai dan sukacita-Mu akan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga saat ini Bapa, menyerahkan akan keluarga-keluarga kekasih kami, keluarga Attila Winowot, keluarga Ibu Elsie Pranoto, keluarga Bapak Petra Lesilolo, dan keluarga Bapak Ferry Tampu Bolon. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan ada bagi keluarga-keluarga kekasih kami ini. Berikan kepada mereka damai dan sukacita-Mu Tuhan, dan biarlah kehidupan mereka akan senantiasa dipenuhi dengan damai-Mu, kendati pun mungkin mereka ada dalam beragam persoalan hidup. Ketika kami berdoa saat ini, kami juga berdoa bersyukur bersama dengan ibu bapak saudara kami yang bersukacita untuk pertambahan usia. Seperti tepat di hari ini untuk Ibu Kori Pandeirot yang berulang tahun tepat di hari ini. Bapa, kiranya damai-Mu, sukacita-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan Ibu Kori. Tuhan terus pakai dia menjadi saluran berkat-Mu dengan cara-Mu Tuhan, dan kiranya ia boleh selalu memuliakan Tuhan bersama dengan anak-anak, mantu, dan cucu dalam sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga dengan mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan juga berkati sukacita mereka, penuhkan sukacita mereka, dan biarlah mereka boleh terus bersyukur atas kebaikan Bapa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan kami. Upaya kami membangun relasi yang baik dengan sekitar kami dengan berbagai cara yang Tuhan beri. Biarlah kami boleh mengikutinya, kami boleh terus bersemangat, kami boleh menunjukkan kepedulian dan perhatian kami untuk saudara-saudara kekasih kami di sekitar gedung kami Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit terpapar COVID-19 di RT tempat kami berada Tuhan, di RT 7 dan di RW 12. Tuhan Yesus, kiranya Engkau jamah semua saudara-saudara kekasih kami ini dalam kelemahan tubuh mereka, dalam sakit mereka. Biarlah Engkau pulihkan sehingga mereka merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Dalam proses pemberlakuan PPKM basis mikro di RT kami, di RW kami Tuhan, Tuhan tolong agar itu boleh efektif untuk mengendalikan COVID-19 di wilayah kami Tuhan. Pun juga di wilayah-wilayah lain yang saat ini sedang memberlakukan PPKM basis mikro. Tuhan tolong upaya pemerintah baik pusat maupun daerah memerangi COVID-19. Termasuk di dalamnya untuk upaya vaksinasi, Tuhan berkati agar boleh betul-betul efektif dan itu menjadi satu cara yang ampuh untuk kami memerangi COVID-19. Kami berdoa untuk keutuhan bangsa negara kami Tuhan, biarlah Engkau berkati sertai selalu akan seluruh bangsa kami, berkati presiden kami dan seluruh jajarannya. Tuhan tahu ia telah bekerja keras untuk boleh mengupayakan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Berkati Pak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dengan seluruh jajarannya, sehingga mereka semua boleh terus mengupayakan yang terbaik untuk hormat puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga pemerintah kami di Kota Depok ini juga Tuhan berkati, sehingga apa yang mereka lakukan pun boleh sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan masyarakat banyak yang mereka pimpin. TNI Polri, Tuhan berkati dalam karya layan mereka menjaga stabilitas, keamanan, ketenteraman negara kami. Biarlah Tuhan berkati semua jerih lelah mereka Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami akan masuki seminggu ke depan, Tuhan tolong kami. Sehingga dalam penghayatan minggu Prapaskah kelima ini, kami sungguh-sungguh menjadi alat-alat kesaksian Tuhan yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Akhirnya Tuhan, semua yang sudah melayani dalam persekutuan pada saat pagi hari ini, baik liturgos, pemandu pujian, pemain musik, dan petugas multimedia, berkatilah semua karya pelayanan kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur bagi korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni yang sejati, yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah, hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya. Ucapkan syukur puji nama-Nya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah, hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya. Ucapkan syukur puji nama-Nya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kami berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 28 Februari 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap warga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses layanan website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IHMPA dan IHMPT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Anggota majelis jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayan firman, pelayan liturgi, pemandu lagu, organis, dan petugas multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidan teologia dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Disampaikan kepada seluruh anggota Gerakan Pemuda bahwa ibadah Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 28 Februari 2021 waktu pukul 19 WIB sampai dengan selesai, dengan pelayan firman Penatua Bernhard Patinasarani, pelayan liturgi Saudara Maldini Suma, dengan menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 3 Maret 2021 waktu pukul 19 WIB sampai dengan selesai, dengan pelayan firman Penatua Benjamin Nandisa dan pelayan liturgi Diakan Boni Prasetyo dengan menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. Yang ketiga, ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 5 Maret 2021 waktu pukul 18 WIB sampai dengan selesai, dengan pelayan firman Penatua Petra Lesilolo dan pelayan liturgi Ibu Joy Rirena dengan menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. Yang keempat, ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 6 Maret 2021 waktu pukul 18 WIB sampai dengan selesai, dengan pelayan firman Penatua Edi Sundun dan pelayan liturgi Bapak Rinaldo dengan menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. Yang kelima, ibadah Pelkat PKLU. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKLU bahwa ibadah PKLU akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 9 Maret 2021 waktu pukul 11 WIB sampai dengan selesai, dengan pelayan firman Pendeta Maggie Huai dan pelayan liturgi Bapak Frederick Sahertian dengan menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan kemudian melalui WA grup presbiter, sektor pelayanan atau unit misioner. Bidang 6, informasi dan komunikasi, atestasi masuk. Diberatukan kepada seluruh warga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa telah melakukan pendaftaran ulang sebagai warga Jemaat GPB Pancoran Rahmat Depok Ibu Adore E. Kando dengan alamat Mampang Indah 2 Blok L nomor 2 RT 005 RW 004 Mampang Pancoran Rahmat Depok. Ibu Adore E. Kando akan menjadi bagian keluarga besar sektor pelayanan Bethlehem. Majelis jemaat beserta seluruh anggota jemaat menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu dalam persekutuan Jemaat GPB Pancoran Rahmat. Kiranya kebersamaan kita menjadi persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpbpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan kita setiap hari. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Jadilah
saksi Tuhan yang setia di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup. Dan hiduplah selalu dalam ketaatan padanya, agar orang lain boleh melihat baik kata-kata kita, sikap tingkah laku kita, maupun karya hidup yang kita lakukan menjadi sebuah karya yang memuliakan nama Tuhan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.